Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahdila Restiana Putri, NPM 22403011162, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Rombel D. Yang terhormat kepada Bapak Jendriyadi selaku dosen mata kuliah berbicara dan teman-teman semuanya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai suatu hal yang sangat krusial, khususnya bagi para generasi penerus bangsa. Korupsi. Apakah korupsi terdengar sangat asing untuk kita? Apakah korupsi merupakan sesuatu hal yang janggal untuk kita? Jawabannya adalah tidak. Justru, korupsi menjadi hobi baru bagi para pejabat-pejabat negara di negeri ini. Namun sebaliknya, korupsi merupakan momok bagi rakyat kecil di negeri kita. Korupsi menjadi buah bibir masyarakat dunia karena tindakan individu dan kelompok yang berniat untuk merampas hak orang lain. Hal itu mereka lakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, dan mereka melakukan hal tersebut dalam rangka mengutamakan kepentingan pribadi. Satu pertanyaan yang terlintas di pikiran, jiwa, dan hati saya adalah, apa yang menyebabkan Indonesia masuk ke dalam daftar negara yang memiliki kasus korupsi tertinggi ketiga di Asia? Padahal, kenyataannya Indonesia adalah negara maritim yang memiliki ribuan pulau, kaya akan sumber daya, barang tambang, suku, bahasa, dan budaya. Lantas mengapa negara Indonesia tak kunjung maju? Mengapa kasus korupsi justru semakin eksis dan menduduki tingkat nomor 1? Dan kasus korupsi menjadi trending nomor 1 yang dibicarakan di negara ini. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya iman dan takwa insan di negeri ini. Padahal agama menjadi pondasi terpenting untuk mengurangi terjadinya sesuatu hal ataupun kejadian yang bisa merugikan orang lain. Dan pada dasarnya ilmu agama itu adalah pondasi yang terpenting untuk mengarungi terjalnya kehidupan. Jika iman tak digenggam, jika insan tak memikirkan keberadaan Tuhan, maka niat korupsi pun akan semakin tak tertahankan. Contoh nyata saja yang terjadi di sekitar kita. Mereka para manusia yang berpangkat, yang sudah bersumpah berjanji di bawah kitab suci Al-Quran, pada akhirnya mereka juga yang mengingkari janji mereka sendiri. Tuhan saja diingkari, apalagi rakyat kecil seperti kita di negeri ini. Nurani mereka sudah terkikis, bahkan ketika dunia sedang gempar-gemparnya terjadi COVID-19. Dana bansos lahap dimakan habis oleh Mensos Julian Batubara. Ya, Julian Batubara, nama yang sesuai dengan kegelapan hati yang berupaya memeras tanpa rasa melas dan berdalih, ini kan tugas. Apakah kita akan tinggal diam dengan kejadian ini? Apakah kita biarkan saja korupsi menjadi budaya di Indonesia? Apakah kalian tidak mau Indonesia menjadi negara yang maju, bebas dengan korupsi? Untuk itu, marilah kita, generasi penerus bangsa, harus mampu menyelesaikan
persoalan ini. Hanya kita yang mampu mengembalikan kesejahteraan bumi pertiwi ini. Kitalah yang akan berperang melawan tikus-tikus berdasi yang telah memporak-porandakan kehidupan bangsa ini. Kitalah yang akan bersatu untuk Indonesia anti korupsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.